Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja murid tersebut dengan nama Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang ibu rumah tangga akhir zaman ini yang bermimpi melihat banyak sekali orang-orang di teras rumahnya. Ibu Fulani mengetahui bahwa mereka itu berniat jahat, dan di antara orang-orang tersebut ada juga yang bukan dari Indonesia, melainkan ada yang dari luar negeri. Lalu ada yang berkata, "Oh, ini ya calon the chosen one," yang artinya calon jiwa yang terpilih. Lalu orang-orang tersebut seperti hendak membawa atau menyekap Ibu Fulani untuk diculik. Kemudian Ibu Fulani melawan dan berkata, "Ustadz, tolong saya." Dan akhirnya entah bagaimana caranya, kemudian Fulani itu berhasil mengusir semua orang-orang tersebut. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika Allah memvisualkan di dalam mimpinya itu ada banyak sekali orang-orang di teras rumahnya dan ada juga orang yang dari luar negeri, itu bukan berarti akan terjadi di dalam kehidupan nyatanya akan didatangi banyak orang di teras rumah Ibu Fulani. Tidak demikian, tetapi hal itu memiliki makna tersirat tentang perbuatan-perbuatan. Karena di situ Fulani merasakan mereka akan berbuat jahat, maka itu berarti ada peluang, takdir yang nantinya akan terjadi. Ibu Fulani akan diuji oleh Allah dengan adanya perbuatan-perbuatan jahat dari orang-orang yang asalnya Indonesia, dan juga ada orang yang akan berbuat jahat yang asalnya bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Yang dari luar negeri ini berkaitan dengan calon suaminya yang memang di dalam kehidupan nyatanya itu Ibu Fulani sudah menjalin hubungan dekat dan sudah mendapat petunjuk dari mimpi-mimpi sebelumnya bahwa diri beliau itu yang akan menjadi calon suaminya, orang dari luar negeri, warga negara asing. Nah, orang yang akan berniat jahat yang asalnya dari luar negeri itu berkaitan dengan suaminya. Orang-orang yang ingin berbuat jahat karena ada lingkaran, ada hubungannya dengan kehidupan suaminya. Nah, itu nantinya akan mengenai Ibu Fulani juga yang akan menjadi istrinya. Jadi mimpi ini mengenai takdir yang akan terjadi setelah Ibu Fulani itu menikah dengan orang WNA tersebut, orang luar negeri. Dan Ibu Fulani mendapat ujian yang banyak. Karena apa? Karena berkaitan dengan visual ketika di dalam mimpi itu ada yang berkata, "Oh, ini ya calon the chosen one," artinya calon jiwa yang terpilih. Nah, ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya bahwa Ibu Fulani itu akan ditakdirkan menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang salah satu mimpinya yang perlu saya ingatkan pada video yang telah lalu yang sudah saya takwilkan bahwa dirinya pernah bermimpi sedang berada dalam suatu acara besar seperti perayaan untuk penyerahan piagam penghargaan. Dalam mimpi tersebut banyak orang-orang berbisik bahwa Grand Award itu diperuntukkan untuk Ibu Fulani, yang mana itu artinya Ibu Fulani lah pemenangnya. Nah, itu memiliki makna tersirat bahwa Ibu Fulani memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu takdirnya yang akan terjadi, bukan saat ini. Jadi makom spiritual yang tinggi yang telah dijatahkan, telah ditakdirkan untuk Ibu Fulani dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah makom kewalian. Berkaitan dengan mimpi sebelumnya bahwa dirinya itu terbang ya di area sekitaran Jakarta menembus gedung-gedung, itu memiliki makna tersirat bahwa penguasaan wilayah kewalian yang Allah
berikan kekuasaan kepada Ibu Fulani di daerah, di tempat beliau itu di mana terbang. Ya. Jadi terbangnya beliau itu di area mana, dan disitulah wilayah yang Allah tetapkan untuk Ibu Fulani memiliki tugas, memiliki amanah, diberi amanah oleh Allah, diberi titipan untuk membagikan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka sudah otomatis diberikan ujian yang berat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ada orang bertanya tentang ujian yang berat, maka Nabi bersabda ujian yang paling berat itu dialami para nabi, setelah itu orang-orang yang di bawahnya, sesuai dengan kadar agamanya. Ketika seorang itu kadar agamanya kuat, maka ujiannya itu lebih berat daripada orang-orang yang kadar agamanya lemah. Dan di dalam mimpi Ibu Fulani yang tadi saya ceritakan, ketika ada visual orang-orang tersebut hendak membawa atau menyekap Ibu Fulani untuk diculik, kemudian Ibu Fulani melawan dan berkata, "Ustadz, tolong saya." Itu adalah peluang takdir yang akan terjadi ketika Ibu Fulani itu diserang dengan orang-orang yang jahat, dan dia diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi tersebut, bahwa Ibu Fulani dianjurkan oleh Allah, meskipun nantinya sudah menikah, Ibu Fulani dianjurkan tetap meminta tolong, meminta bimbingan kepada mursyid spiritualnya yang beliau sudah kenal di dalam kehidupan nyatanya, yaitu kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sempuh Genggong yang beliau panggil Ustadz di dalam kehidupan nyatanya. Nah, itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Ibu Fulani itu sudah melakukan apa yang Allah anjurkan di dalam mimpinya itu, yaitu meminta tolong ketika mendapat kesulitan, meminta tolong kepada mursyid spiritualnya, maka nantinya Allah akan berikan jalan keluar yang tidak terduga-duga. Makanya di dalam mimpi itu Ibu Fulani diberikan visual mimpi, beliau mengatakan entah gimana caranya bahwa beliau itu ternyata berhasil mengusir semua orang-orang tersebut. Jadi pada visual entah gimana rasanya, gimana caranya tiba-tiba beliau itu berhasil, itu maksudnya adalah jalan keluar yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah terpikir oleh Ibu Fulani. Karena apa? Karena hal itu terjadi setelah Ibu Fulani mengikuti anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta tolong kepada mursyid spiritualnya. Namun jika Ibu Fulani tidak mengindahkan anjuran tersebut, tidak mengikuti petunjuk Allah di dalam mimpinya, maka kita harus mengingat firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Jadi tidak pantas bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yang sudah diberi pemahaman, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui firman Allah di dalam Al-Quran atau melalui sabda Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut disebut orang yang telah mendurhakai Allah, dan disebut telah sesat yang nyata. Ingatlah, kita ini orangnya lebih banyak menduga-duga. Maka kita harus mengingat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tentang kekurangan kita. Allah Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Oleh karena itu, saya anjurkan kepada Ibu Fulani selalu ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap mimpi-mimpinya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada mimpi, perlu dibaca dalilnya pada deskripsi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.